sekitar 25% film yang beredar di Indonesia. Artinya, ada 150 juta penonton film impor. Kalau kita hitung-hitungan dagang, tentu yang kita pilih yang marketnya lebih gede. Jadi ya otomatis kemungkinan besar film-film yang akan diutamakan adalah film impor. Tuh, itu yang harus dipahami semua pihak. Jangan nanti terus misalnya kalau udah seperti ini, film Indonesia dianaktirikan. Sering kita dengar kayak gitu. Bentar. Sering kita bilang bahwa film Indonesia dianaktirikan karena film impor. Ya kita harus mikir dari kacamata pemilik modal. Mereka punya barang yang harus dijual, mereka butuh revenue, otomatis mereka harus cari untung. Apa yang bisa bikin membuat untung mereka ya film impor, ya sudah. Gitu. Ini harus diakui. Seperti itu kondisinya. Oke. Ini untuk Indonesia saat ini adalah ada 414 lokasi bioskop. Layar kita ada 2086 total sampai itu tahun 2020. Kita punya 337.000 tempat duduk. Sementara ini berhenti beroperasi semuanya. Saat buka kembali, apa langsung penuh? Enggak. Udah pasti enggak. Pertama, kita belum berani ke tempat keramaian. Gitu. Dan bioskop sendiri banyak yang nggak recover dari COVID ini. Secara cost efficiency dan effectiveness akan sangat berat. Kalau mereka harus melakukan physical distancing, kapasitasnya mungkin hanya terisi separuh, mereka nggak bisa nutupin biaya operasional pasti. Dan banyak sih alasan-alasan lain. Terus, nah ini. Semalam itu saya kebetulan cek webinar ada di ICO itu kayak Asosiasi Sinema Internasional. Ini di Amerika dari 497 chains independent cinema, 41% mereka nggak mau buka karena secara cost efficiency dan effectiveness mereka nggak bisa nutup lagi. Kalau mereka hanya cuma boleh buka sebagian, ini mereka nggak bisa. Ini di Amerika yang industri filmnya sudah sedemikian advance, itu aja mereka kena hantam seperti ini. Kita bisa bayangkan di Indonesia seperti apa. Mereka akan buka itu rencananya ada tiga pemain besar di Amerika, yaitu Cinemark, Regal, sama AMC. Cinemark yang nomor satunya di Amerika, mereka akan buka tanggal 22 Juli. Rencananya kisarannya di sepertiga lokasi mereka dulu, 30%, 33% gitu, enggak semuanya. Di Eropa rencananya akan buka bioskop itu 1 Juli. Kecuali Rusia masih COVID-nya masih terlalu tinggi, mereka belum punya ini. Di seluruh global rata-rata akan kisarannya di bulan Juli awal-awal ini akan buka, termasuk Indonesia yang rencananya ya kisi-kisinya itu sekitar 6 Juli udah akan buka bioskop di Indonesia. Tapi itu tadi tidak semua lokasi akan kembali. Terus lokasi-lokasi yang selama ini tidak terlalu menguntungkan itu tidak akan dipaksakan dibuka. Beberapa bioskop kecil mau tidak mau harus merger. Jadi misalnya ada chain kecil misalnya Gajah Mada Teater, terus ya
Raja Wali atau apa segala macam. Kalau di Bali itu ada Hollywood Denpasar Theater segala macam, mungkin mereka harus merger dengan yang lebih besar atau yang kecil-kecil. Sekarang asosiasi bioskop sedang melobi banyak studio untuk menyediakan film-film yang bisa ditayangkan. Karena banyak studio juga memikirkan supaya mereka juga nggak segampang itu akan melepaskan film. Karena mereka juga takut filmnya juga nggak laku, penontonnya sedikit. Jadi untuk Eropa sedang ada campaign untuk go back to cinema, jadi kembali ke bioskop. Sampai seperti itu. Nah, kita belum ada tanda-tanda seperti itu. Salah satu upayanya adalah PLF. PLF itu premium large format. Jadi film-film yang premium di layar-layar besar, misalnya IMAX segala macam. Ini kenapa mereka pingin film itu bisa ditayangkan? Pertama, itu bisa jadi katalis supaya industrinya hidup lagi. Yang kemarin semalam itu yang menyatakan siap itu baru Mulan. Dan sekarang sedang disiapkan untuk yang ikut tampil dalam program ini Tenet. Jadi kemarin itu yang saya lihat itu ada narasumbernya itu dari Dolby sama Sinionic itu ya salah satu unit usaha yang teknologi bioskop begitu. Jadi kemarin seperti itu bahwa kita perlu tahu. Jadi nanti setelah bioskop mulai buka lagi, ada banyak cara. Apa sih yang bisa dilakukan oleh bioskop supaya penonton kembali ini? Pertama, ini yang di Indonesia nih, kemungkinan akan diputar film-film lama. Yang masa edarnya sebenarnya sudah selesai, kita putar dulu filmnya di bioskop. Ini akan ada klausul khusus antara produsen dan bioskop. Jadi kemungkinan besar gross-nya 100% diberikan ke bioskop, bukan revenue sharing lagi. Ini untuk film-film Indonesia. Jadi intinya karena juga produsen film Indonesia juga butuh bioskop, mereka akan kasih film-film yang bisa ditayangkan secara gratis oleh bioskop. Film-filmnya macam-macam ya, misalnya yang saya dengar kemarin itu ada Susana yang Luna Maya kemarin, terus mungkin Pengabdi Setan itu. Itu akan dibuka di bioskop, tapi full revenue-nya adalah untuk bioskop supaya industrinya jalan dulu. Skema harga nanti akan disesuaikan, mungkin tidak akan pakai harga tiket reguler yang selama ini rata-rata 40%, bisa jadi diturunkan. Kemungkinan mereka akan pakai film-film yang sudah terbukti menarik minat penonton. Jadi ya harap maklum, misal film kayak yang sering dibilang bagus tapi penontonnya nggak ada, ya kemungkinan belum dapat tempat. Ini memang recovery yang sangat berat caranya. Ilustrasinya aja seperti yang saya bilang tadi, recovery yang berat, tapi ya ini langkah-langkah yang harus diambil. Film-film premium tadi tetap perlu ya, misalnya ya tadi seperti film-film baru kayak Mulan, Tenet itu rasanya tetap perlu untuk ditayangkan selain menggunakan film-film yang sudah ada. Oke, tadi udah. Jadi untuk
bioskop penonton bioskop di Indonesia seperti itu kurang lebihnya. Kalau misalnya kita mulai aja ya diskusinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita sharing aja gimananya. Mudah-mudahan aku bisa jawab. Kalau pas lagi juga nggak bisa, mungkin ada yang lebih tahu dari saya, silakan untuk berbagi juga informasinya. Seperti itu. Oke. Thank you, Bung Ki. Nah. Ya, sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan di Zoom chat, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan langsung, silakan raise hand. Oke, saya menunggu. Menarik memang. Ini masa yang berat, bukan hanya buat pengusaha, tapi juga ya mungkin tidak seberat pengusaha film, tapi para penonton juga berat sebenarnya. Bingung nyari film-film baru. Tidak semua punya akses ke streaming, sehingga streaming ilegal menjadi pilihan. Nah, ini dari Mas Yulianto Dewata. Data jumlah penonton, apakah dari data tiket admission yang terjual? Jadi yang dipakai Sinopoint tadi, apakah dari data tiket admission yang terjual? Data jumlah penonton. Jadi gini, sebenarnya ini langsung kita sekalian ke pertanyaannya Mas Panji Wibowo ya. Ya, sekalian. Salah satu sumber data kita adalah filmindonesia.org. Kita untuk film Indonesia data sebagian besar kita ambil dari situ. Tapi namanya website mereka itu ya film kita, saya nggak merendahkan itu, enggak, tapi dia punya data-data yang belum diolah. Seringkali datanya mentah, kita harus cross check lagi dengan produsen film. Makanya Mas Panji bilang nih ada kok jumlah penonton antara Sinopoint dan Film Indonesia itu lumayan besar, 2 jutaan. Mungkin bisa dicek itu yang warkopnya yang part Jangkrik Bos part 1 atau part 2. Gitu. Karena kalau data kita memang dapatnya juga dari Film Indonesia.org.id juga sih. Tapi kalau sampai terpaut 2 juta itu kok jauh banget ya gitu. Gitu. Mungkin dicek aja. Kalaupun rasanya sih yang 4 jutaan itu adalah si part 2 kalau nggak salah. Oke, terus langsung ini ya. Jumlah dari data tiket admission, bukan dari tiket admission sih, lebih dari kalau film Indonesia kita tingginya dari data admission, ya bisa langsung refleksi itu. Tapi kan nggak semua bioskop punya keterbukaan data itu di sistem mereka. Jadi kita harus mengandalkan laporan mereka ke Film Indonesia.id. Kebetulan kita ada kerjasama dengan mereka. Kita pakai data-data Film Indonesia.org.id. Kita punya perjanjian kerjasama yang resmi dengan Film Indonesia.org.id ya. Itu untuk film lokal. Untuk film asing, kita hanya punya estimasi karena nggak semua importir mau open. Terutama film, misalnya sebagai contoh ini filmnya John Wick. John Wick itu dia importir langsung, yang import adalah si 21 langsung. Makanya John Wick tidak ditayangkan di luar 21. Mereka beli putus, tidak revenue sharing. Makanya tidak dilaporkan jumlah penontonnya. Kalau dia tahu jumlah penontonnya si PH-nya John Wick, nggak mungkin dia mau jual harga segitu. Jadi banyak ya film asing kita sedang cari cara supaya bisa kita track semua penontonnya. Ya, tapi untuk film asing kita belum bisa sempurna. Terus kemudian kalau dari
Kus Sudarsono ini ya, bagaimana sih penerimaan para produser lokal dan atau jaringan terhadap sinema? So far sih penerimaannya mereka bagus karena begini, kita kan menyajikan data analitik yang selama ini belum ada. Banyak sekali produsen kita ini semuanya bisnisnya itu dijalankan berdasarkan intuisi. Kayaknya nih film ini laku deh, kita putar aja tanggal segini. Dan itu kejadian kemarin waktu film Lebaran 2019 kemarin. Itu jumlah layar terbatas, kita ada 6 judul film Indonesia. Bayangkan itu harus dibagi berapa? 6 judul film Lebaran. Ada waktu itu Ghostwriter, ada Sidul yang kedua, ada Single Part 2, ada 6 judul pokoknya. Hanya Ghostwriter yang bisa mencapai penonton di atas 1 juta. Hit and Run, Single Part 2, Sidul gagal semuanya. Nah, ini karena mereka mikir terlalu pede, jadi mereka tidak berdasarkan data. Jadi misalnya film, orang Indonesia kan nanti kalau Lebaran pasti nonton, laku lah. Pasang semuanya film di situ. Ya akhirnya nggak ada yang nonton juga. Nah, makanya perlunya data analitik seperti itu. Jadi sekarang kita perlu tahu, kayak misalnya bulan-bulan Februari kita jangan main-main sama gengnya Dilan dan Milea. Itu udah punya mereka. Kalau misalnya Desember jangan main-main sama film keluarannya Ernest. Itu ada kayak gitu, analitiknya seperti itu. Terbukti kemarin Desember Imperfect, kita tahu sendiri penontonnya segitu banyak. Kalau Januari, hati-hati sama film-film keluarannya di sinema. Kemarin nanti kita cerita hari ini 2 juta. Sebenarnya kita udah untuk Lebaran kali ini kita udah punya analitik seperti itu, dan kalau seandainya tidak ada COVID ini, sebenarnya ada beberapa film yang jadi proyek kita untuk kita analisis. Film Lebaran andalan kali ini tuh sebenarnya malah justru ada satu film animasi. Ada satu film animasi, film animasinya memang hit di YouTube lokal. Tuh. Tapi ya setelah COVID ini semuanya prediksi harus kita riset ulang, harus kita riset. Kita lihat dulu seperti apa. Gitu. Pertanyaan dari Depa PP. Seberapa berguna prediksi dari Cinepoint Product Solution? Dan apakah prediksi itu selalu tepat? Tepat enggak ya, tapi kita mendekati, jadi kita punya prediksi yang, ini kan kita berdasarkan data analitik ya. Jadi kita juga bukan memprediksi berdasarkan hunch atau intuisi atau feeling atau apapun, itu enggak. Tapi semuanya dari data yang terpapar di Cinepoint. Jadi kita bagaimana menganalisisnya. Jadi salah satu klien kita kemarin adalah si film Bumi Manusia dan Gundala dan Danur, ada 3 film itu. Itu kayak Gundala, karena data yang kita kolek itu harian, kita bisa tahu. Kamu kalau misalnya cast visit laki-laki, ini penonton perempuan nih daerah Jabodetabek, penonton perempuan itu yang usia segini banyakkan di daerah mana. Nah, si Abimana nih suruh kesini nih jam segini. Nah, kalau si Tara Basro dan
pemain-pemain perempuannya ini sebaiknya ke daerah sini. Kita bisa analisis seperti itu. Nanti refleksinya ada di media exposure, karena jumlah itunya lebih ke ukur ya jumlah. Ini rame di sini. Kalau kamu sampai si Abimana datang ke sini, exposure-nya secara virality segala macam mereka lebih ini. Oh ya seperti itu sih, lebih ke masalah sosial media. Nah, itu kalau mengenai ketepatan data dengan kondisi lapangan. Kalau 100% enggak, tapi mendekati iya, kita punya model perhitungan yang sedang kita kembangkan juga. Misalnya jumlah angka rating seberapa, misalnya kalau film dapat rating 7 sampai 9, ini laku nggak sih film? Kita harus bisa bikin prediksi-prediksi seperti itu. Nanti ini gunanya apa? Kalau ke depannya untuk industri, misalnya aku mau bikin film komedi nih, datamu seperti apa? Film komedi romantis, bagusnya itu film-film ini kebanyakan yang nonton di daerah mana, tanggal-tanggalnya berapa, bioskopnya di mana aja untuk kampanyenya, yang itu seperti itu. Apa kurang, kalau apa udah cukup jelas apa gimana? Saya nggak tahu Depa PP itu yang mana. Depa PP, Pak Soko sekarang masuk. Mungkin sudah cukup jelas, sudah ada respon balik dari Mas Ipu dan Hanadi. Mungkin nggak layar tancap balik lagi kira-kira. Tadi kan drive-in sudah muncul nih walaupun bermasalah. Nah kalau layar tancap, Isbar? Aduh, itu aku nggak bisa ngukurnya gimana ya. Layar tancap itu kan pertama nggak bisa diukur dari jumlah tiket karena kan gratisan ya pertama. Terus aspek legalnya gimana aku juga nggak tahu. Jadi aku nggak bisa ngomong itu. Mungkin nggak balik, kalau mau balik ya balik bisa aja. Buktinya drive-in rencananya mau balik ya bisa aja, tapi ya kalau dilihat dari visibility bisnisnya sih aku nggak tahu juga ya, karena nggak ada data yang bisa dianalisis ya. Tapi kalau layar tancapnya pakai QR code juga ya? Iya, kan gimana kita. Terus belum lagi kita harus pertimbangkan faktor regulasi pasca COVID ini. Apakah memungkinkan kita kumpul-kumpul di tempat terbuka dengan banyak orang? Gimana itu kontrolnya? Mereka berdekatan apa enggak? Namanya layar tancap. Itu aku nggak bisa memberikan pendapat gitu. Ya, kemudian dari Mbak Tika, melihat tingkat jenuh yang sudah tinggi dan animo masyarakat ke film impor, apa menayangkan film lama itu sudah tepat untuk menarik lagi penonton ke bioskop? Gimana ya, kalau secara tepat atau nggak tepat ya kita kembali lagi ke ini, sistemnya adalah trial and error lagi. Tapi paling nggak itu adalah yang less risky. Pertama, film-filmnya itu tidak ada revenue sharing lagi. Artinya gross bisa atas perjanjian kesepakatan bersama dari produsen film dan bioskop, gross bisa dikasih ke bioskop sendiri full. Yang penting bioskopnya jalan dulu deh. Bioskop jalan dulu, filmnya ada yang ditayangkan. Karena gini, produsen juga punya film-film yang mereka harus untung filmnya. Kalau nggak ada yang nonton, juga mereka rugi. Sedangkan film udah keluar biaya segala macam, produksi terutama. Nah, makanya akan lebih
menurut mereka akan lebih nyaman kalau kita pakai film-film yang udah tayang aja lah. Misalnya ya film 2019 Dua Garis Biru kita tayangkan lagi. Toh banyak juga yang belum nonton. Gitu. Misalnya Pengabdi Setan atau kemarin ada Ratu Ilmu Hitam atau pokoknya film yang sudah tidak tayang di bioskop tapi kira-kira masih menarik minat penonton. Ya kalau film-film macam yang penontonnya dikit kemungkinan nggak akan diprioritaskan sih, mohon maaf seperti itu. Jadi misalnya saya sebut judul aja ya, yang orang bilang banyak film bagus. Apa contohnya? Kucumbu Tubuh Indahku atau Ave Mariam. Secara kritik banyak yang bilang film itu bagus. Tapi selama ini menarik minat penonton nggak? Ternyata enggak. Nah, itu kemungkinan harus siap-siap mengalah dulu lah. Seperti itu. Akan didahulukan film-film yang tanda kutip yang sifatnya lebih populer. Yang penting industrinya, bioskopnya jalan dulu. Gitu. Sekalian ngecek ini ya, protokol COVID-nya soalnya. Iya, betul. Kalau penontonnya terlalu sedikit juga kita nggak bisa ngecek bahwa ini udah aman apa enggak. Gitu. Ya memang nggak ada yang sempurna ya strateginya, tapi at least yang sementara ini yang bisa terbaik yang bisa dilakukan itu. Gitu. Nah itu dari Mas Panji lagi, itu mapping demand berdasarkan wilayah nggak? Jadi daerah tertentu suka genre tertentu misalnya? Ada. Karena kita kan pakai aplikasi kita ini kan GPS based ya. Kita memang harus bisa seperti itu. Jadi kita sampai saat ini kita tahu nih, misalnya film-film Indonesia, kalau di Jakarta itu yang film Indonesia ini kebanyakan bioskopnya di mana ya? Misalnya di Blok M Square atau di Jantung atau di Buaran. Nah, itu kita bisa harus bisa aplikasi kita harus bisa mapping sampai seperti itu. Karena itu gunanya adalah bukan cuma untuk industri tapi juga kita harus bisa untuk bukan industri film ya, tapi juga industri secara keseluruhan. Misalnya iklan gitu. Selama ini kan kita kalau ngiklan di bioskop di XX1 itu kita nggak punya data. Artinya mau diputar di XX1 mana aja bebas. Padahal belum tentu produknya sesuai. Jadi kalau dari sini kan kita bisa lihat nih, kebanyakan penonton usia 16 sampai 19, laki, perempuan, itu kebanyakan ada di nontonnya di mana. Produknya mungkin cocok, kita beriklan di bioskop sini aja. Itu lebih seperti itu. Mereka tinggal di mana, bioskopnya biasa nonton di mana, kan journey-nya kelihatan tuh. Oke, kita pasang iklan-iklan outdoor yang mereka biasa lewatin jalan kalau menuju bioskop. Misalnya seperti itu. Itu sih lebih ke sampai ke terlalu detail ya nanti. Mekanismenya akan ada seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Pak Suko itu kok diam aja ya? Baik kawan-kawan, silakan ditanyakan nih. Ini juga menyangkut harkat dan martabat penonton bioskop karena tidak ada film yang akan diputar sejauh ini. Atau mungkin sekarang sudah terbiasa dengan streaming sehingga cinematic experience itu menjadi sebuah past experience. Jadi cinematic experience sudah terframing menjadi personal cinematic experience gitu kali ya. Ya. Tetap sih cinematic experience itu kalau memang sudah suka bioskop nggak bisa diganti sih. Aku sih tetap kangen bioskop jelas. Kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol sama Benu, dia bilang nggak bisa diganti nonton di bioskop itu. Ya memang seperti itu. Cinematic experience itu
untuk penikmat film itu nggak bisa diganti. Itu salah satu yang bikin kangen itu sekarang ke bioskop itu kapan buka. Aku sih terus terang gitu. Jadi kayak film yang kemarin tuh kan harusnya kan yang tayang itu apa Black Widow, terus Black Widow udah ini. Onward itu yang baru berapa minggu terpaksa harus turun ke streaming pun itu ya sayang amat ya, ini film cepet amat main ke streaming, jadi gitu ngelihatnya waktu itu. Sambil menunggu yang lain, aku ada pertanyaan. Kondisinya sorry gimana? Ini kalau kita bicara misalnya konsepsi bioskop kan tidak hanya menonton sekarang ini ya. Kalau dulu kan tempat menonton, tapi sekarang bioskop itu sebetulnya sirkulasi banyak entitas bisnis juga. Bioskop menjadi salah satu cara orang menarik masuk mall. Karena bioskop sekarang ada di mall. Jarang sekali bioskop yang berdiri sendiri sebagai gedung bioskop. Karena sekarang kita tidak lagi bicara pergi ke gedung bioskop, karena gedung bioskop yang sendirian itu udah nggak ada. Yang ada kita ke mall untuk masuk ke bioskop. Yang kedua, jual makanan itu tadi, produk-produk makanan yang sampai langkahnya preventif, diperiksa, digeledah, tasnya seperti membawa barang terlarang atau membawa bom gitu. Jadi yang ketahuan membawa makanan, disuruh meletakkan makanan dulu di tempat penitipan atau bagaimana, sehingga makanan menjadi bisnis yang kamu bilang tadi, katanya justru menunjang revenue juga. Yang menarik, Cinepoint, karena memang hanya membaca penonton bioskop, bisa nggak diarahkan ke analisis yang economic revenue yang di seluar tiket itu? Rasanya sih kita belum ada rencana ke sana ya, karena kita lebih ke behavior penonton bioskopnya itu sendiri. Kalau mereka nonton karena harus ke mall segala macam, kita belum sampai itu, memang kita belum. Karena ada karakter penonton juga, kita nontonnya misalnya kalau di Surabaya, ke TP aja, karena di TP juga ada nanti tempat makan, sehingga kita bisa sekalian makan di sana. Sehingga karena audience behavior ini tidak hanya karena di daerahnya dekat, tapi karena kebetulan di bioskop itu di satu mall dengan lihat kata kasarnya resto favorit misalnya. Itu kan ada kemungkinan ke sana. Enggak, kita belum. Kalau sampai seperti itu ya, variabelnya sebanyak itu kayaknya belum. Jadi murni karena itu variabelnya banyak. Kalau variabelnya makin banyak, berarti juga yang dianalisis juga banyak gitu. Ya. Untuk yang jujur aja ya, untuk yang seperti ini pun, yang sesimpel ini pun aja belum ada yang mau menganalisis, apalagi kalau udah dikaitkan sampai ke kenapa harus mall ini, apakah ada tempat makan ini, itu gitu ya. Tapi akan jadi masukan juga seperti itu. Silakan Mas Irfan, saya kasih dulu kesempatan yang resen, yang baru chat, nanti saya bacakan lagi. Mas Irfan dulu, silakan. Terima kasih Mas Iga. Halo Mas Pungki, apa kabar? Yo, halo. Baik. Ya, saya tertarik dengan diskusi mengenai bioskop. Saya pernah punya pengalaman menonton di salah satu bioskop tertua di dunia, yaitu di kota Broome di Australia Barat. Namanya Sunshine Cinema. Film yang diputar adalah bukan film baru ya. Ya ada film baru, tapi kemudian bergantian dengan film-film lama. Yang menariknya adalah menyesuaikan dengan karakter Broome itu sendiri, yaitu daerah yang sangat terpencil, yang kemudian di situ adalah sebuah kota kecil multikultural yang mempunyai sejarah panjang terkait penambangan mutiara, dan kemudian pernah ada kerusuhan rasial di situ juga pada abad ke-20. Nah, yang saya lihat di situ ya kekuatannya adalah Sunshine Cinema ini meskipun sudah sangat tua ya, umurnya lebih dari 100 tahun, dia tetap beroperasi ya, karena selain karena dijalankan oleh
masyarakat di sekitar juga didorong oleh pemerintah yang itu merupakan salah satu heritage gitu. Nah, bisa nggak ya kemudian kalau kita itu melihat bioskop ya, karena sekarang kan sudah ada perubahan yang sangat besar terkait tadi ya, cinematic experience itu tadi. Berarti bioskop ini bisa disebut sebagai sebuah heritage ya, dalam artian orang bisa jadi karena perubahan konsep the new normal ini, bioskop bukan jadi hanya tempat film-film baru, tapi juga bisa tidak hanya juga memutar film lama, tapi juga bisa merupakan tempat orang bernostalgia, tempat orang kemudian mencari makna-makna yang mungkin sudah terlewatkan dari masa dia dulu. Karena ketika saya menonton di situ ya isinya memang para orang tua, terus kemudian juga penikmat film juga begitu. Nah, jika kemudian konsep ini dikembangkan dan kemudian menjadi arahnya kepada heritage sebuah bioskop itu sendiri dengan memanfaatkan gedung-gedung tua dan konsepnya terbuka juga yang saya lihat di Sunshine Cinema itu terbuka, dan kita ketika lihat film tiba-tiba di atas ada pesawat lewat gitu, kemudian atau ada burung gagak lewat kayak gitu, ada kelelawar lewat kayak gitu. Jadi saya rasa itu akan sangat eksotik ya untuk kemudian melihat dan memikirkan bahwa bioskop ini kita bisa arahkan juga kepada heritage itu sendiri ya. Bagaimana kira-kira kayak gitu Mas Pungki? Terima kasih. Oke. Kalau mengenai itu sih sebenarnya ada beberapa upaya sudah sempat dijalankan, walaupun nggak semuanya nggak bisa semuanya berjalan sempurna ya. Tapi kemarin sebagai contoh, si filmnya Joko Anwar itu terakhir Perempuan Tanah Jahanam sempat akan ditayangkan di bioskop di daerah yang perempatan Pasar Senen itu, yang di pojokan itu. Nah, itu animonya tinggi. Karena rupanya orang banyak mengenai soal nostalgia bahwa mereka ingin nonton di tempat bioskop lama. Semuanya udah siap, teknis segala macam udah siap. Pada menjelang hari H, ada faktor-faktor non-teknis yang menyebabkan tidak jadi. Faktor non-teknis ya kita tahulah banyak hal ya, misalnya ada preman, seperti itu. Tapi rasanya kalau hal-hal kayak gitu itu sangat mungkin dilakukan di sini. Cuma ya itu tadi, kalau nggak ada dukungan dari pihak-pihak secara luas, artinya semuanya dibebankan kepada pelaku bisnis sih agak susah gitu. Saya rasa yang di kemarin yang Mas Irfan di Broom itu pasti yang terlibat bukan cuma industrinya, pasti dinas pariwisatanya, mungkin Pemdanya istilahnya juga terlibat. Karena kalau full untuk bisnis rasanya mereka akan lebih milih film-film baru ya, nggak film-film lama seperti itu. Karena ini udah pasti yang terlibat nggak cuma pelaku bisnis saja, tapi sampai ke dinas perkotaannya segala macam pariwisata pasti semuanya terlibat. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sangat mungkin. Siapa tahu nanti kita bisa nonton lagi di bioskop Kalidami. Ya. Nah, kan bisa aja. Betul. Mungkin yang belum tahu, teman-teman di luar Surabaya, bioskop Kalidami itu bioskop bersejarah buat mahasiswa. Oh ya, ini ada Bulis tadi nanya mengenai bioskop drive-in. Ya, lagi rame ya drive-in ini, lagi rame. Kemarin ternyata film-filmnya yang di Meikarta itu tidak punya izin. Jadi film-film Indonesia kebanyakan filmnya Pak Chan tuh masuk tuh, Pak Chan Parwes tuh, makanya dia rame. Terus film-film asingnya juga ada. Jadi kalau
orang ke drive-in itu lebih karena faktor nostalgia atau pingin tahu sih. Tapi kalau kita hitung-hitung sih, kalau kita telaah lebih lanjut kayaknya sih itu hanya sifatnya temporary sih, lebih karena orang kangen ke bioskop tapi belum berani ke bioskop. Banyak faktor yang menyebabkan orang mau ke drive-in cinema itu. Pertama tadi yang kita sebelum ini kan kita ngobrol tadi, kalau misalnya masuk antri mobil, udah masuknya seperti apa antri mobil. Kalau nggak rame sih gampang. Kalau pas lagi rame, berapa jam kita ngantri supaya mobil bisa masuk ke lokasi. Kemudian setelah nonton, kita mau ke toilet, kita turun mobil dulu kan nggak mungkin kita mobilnya kita bawa ke toilet. Kita turun lagi jalannya berapa ratus meter, berapa puluh meter. Banyak sih faktor-faktor yang di luar faktor nonton aja itu banyak. Misalnya mau ke toilet aja itu nggak gampang. Jadi kalau menurut prediksiku sih drive-in cinema ya akan buka tapi ya nggak lama, paling 1 tahun 2 tahun maksimum. Habis itu begitu bioskop buka ya orang kembali ke bioskop lagi sih. Gitu Bulis. Dari ya. Mas Bulis ada crossover silakan. Ya. Tapi gini, waktu di Ancol dulu ini kan lumayan sekali disukai karena lebih private menontonnya, hanya berdua misalnya di dalam mobil. Tapi di Ancol itu sempat dibubarkan karena diprotes di sana katanya banyak maksiat dan sebagainya. Maksud saya mungkin dengan aturan-aturan yang baru, apakah peluang itu bisa gitu, Mas Pungki? Peluang apa nih Bu? Peluang maksiat. Untuk dikembangkan, iya, peluang untuk dikembangkan menjadi tontonan baru, nonton film gitu. Kalau dikembangkan sih kayaknya enggak. Tapi kalau ya buat sekedar ada sih bisa. Tapi kalau dikembangkan rasanya sih dilihat dari segi investasi, terus jumlah penonton berapa, kayaknya sih susah ya. Karena film drive-in itu rata-rata akan lebih enak kalau kita nonton sekali nonton 2 film misalnya. Kalau 1 film kayaknya ngantri masuk, ngantri keluar juga repot. Nah, harga tiketnya berapa, terus jumlah mobil yang bisa masuk berapa. Saya rasa satu parkiran nggak mungkin sampai katakanlah 200 mobil, itu gede banget, nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau secara teknologi ya memungkinkan nonton dari mobil layar besar, terus audionya kita pakai itu FM transmitter, jadi pakai gelombang radio, bisa. Secara teknologi mungkin, tapi untuk dari segi bisnis, kalau mengandalkan film-film sih agak susah. Mungkin ya harus ditunjang faktor-faktor lain ya, misalnya harga tiket yang mahal, ada makanan-makanan yang wajib bukan disarankan beli tapi wajib dibeli. Jadi seperti itu sih. Kalau yang kemarin di Mekarta itu kan filmnya gratis tapi kita harus beli makanan dan minuman. Tapi ya begitulah, ternyata banyak hal nggak sekedar kita putar film, kita nonton, beli makanan selesai, nggak. Ternyata aspeknya tidak seperti itu saja. Banyak hal lain yang harus diperhatikan, terutama menyangkut hak cipta. Sekarang ini kan nggak gampang kayak gitu. Kalau mengenai salah satu concern ya drive-in itu kan kebanyakan dijadiin pacar segala macam. Teknologi itu udah semakin canggih ya, kamera-kamera untuk surveillance juga. Kaca segelap apapun juga kita bisa lihat sekarang. Rasanya sih itu masih bisa tanggulangi ya kalau mengenai faktor-faktor tertentu yang menyangkut hal-hal di luar nonton bioskop itu. Gitu, Bulis. Oke, dari Mas Polikarpus Ivan. Sinepel punya prediksi nggak ada berapa persen bioskop Indonesia akan bangkrut? Termasuk yang di luar Jawa, terutama di luar Jawa. Kita sih kalau prediksi ya,
hasil ngobrol-ngobrol kemarin itu dengan asosiasi itu bioskop non pemain besar ya. Non pemain besar itu adalah 21, CGV, dan Cinepolis. Di luar itu kemungkinan yang tidak recover itu mencapai 45-50%. Jadi gini, kebanyakan mereka itu ambil kredit bank itu untuk ekspansi. Jadi ya otomatis ekspansi kan mereka harus membayar. Membayarnya dari mana? Harus dari admission. Nah kalau admission yang nggak ada, mereka mau bayar pakai apa? Gitu. Jadi yang disayangkan itu ya COVID ini yang menutup bioskop itu ada beberapa bioskop yang baru buka 2 mingguan lah. Itu udah harus tutup. Itu di Sukabumi ada bioskop apa ya waktu itu? Itu baru 2 minggu. Gitu. Jadi ya untuk yang recover kita belum tahu angka persisnya, tapi kemungkinan besar itu secara total ya mau pemain besar dan pemain kecil kalau kita gabung kemungkinan sekitar 30%-an itu nggak recover. Kemungkinan lah, tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan nggak seperti itu juga, tapi kemungkinan besar sih seperti itu. Oke, jadi mungkin kabar tidak begitu menyenangkan buat teman-teman di luar Jawa. Iya, memang. Di Gresik jadi baru ada ya kalau di luar Jawa itu ya, saya punya kenalan followersnya IG-nya kami. Kita IG dan Twitter kami itu namanya Bicara Box Office. Nah itu ada yang di daerahnya itu tidak ada bioskop. Jadi kalau dia nonton bioskop, dia harus ambil cuti kantor, dia ke kota yang ada bioskopnya, itu dia sampai 3-4 hari, dia nonton tuh semua film yang ada di situ. Ada yang seperti itu. Jadi kalau mengenai ketersediaan layar di Indonesia, ya 2086 layar itu mungkin sekitar 75%-nya di Jawa. Sisanya ya harus dibagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Gitu. Ya, berat. Apalagi yang biasanya pacaran pakai nonton, itu mesti 3 hari libur itu. Nah, iya. Nah. Kadang penonton kalau pacaran ada physical distancing, nggak tahu deh. Kalau KTP-nya beda alamat, apa boleh duduk sebelahan ya? Ini dari Mbak Tika nih, ada kemungkinan alternatif mengenai menawarkan film baru, tetapi menawarkan gaya hidup menonton yang sehat di protokol COVID. Itu mungkin lebih, menurut Mbak Tika, lebih reliable edit value-nya daripada film-film lama. Menurut Mas Mungki gimana? Ya, film baru tetap kita butuhkan. Saya bilang tadi, tetap ya namanya film-film baru tetap kita perlu, untuk katalisnya perlu. Jadi ya memang rencananya sih tetap film-film lama itu adalah lebih ke faktor ekonomi, karena si produsen film tidak akan mengutip sepeser pun, full gross-nya akan diberikan ke bioskop. Jadi supaya bioskopnya jalan, tapi juga bioskop juga pinginnya ada sedang bukan menekan ya, meminta ke produsen film untuk mau ngasih film-film baru. Tetap kita perlu film-film baru, cuma mungkin yang film-film high profile akan ditahan dulu. Misalnya si Falcon gitu. Falcon mungkin sebagai contoh, kemarin ada film yang hitungannya belum selesai masa edarnya tapi sudah harus kepotong, misalnya Mariposa.
Mariposa itu kemarin udah sempat 700.000 penonton. Kalau kondisi normal sih harusnya itu film laku banget. Rasanya sih kayak film-film seperti itu. Dan semua PH kan banyak ya punya film-film seperti itu. Rasanya sih akan dikeluarin lagi. Makanya kalau yang kemarin hasil webinar yang dari luar itu, dari Amerika itu, yang di-push itu kan baru 2 itu Mulan sama Tenet. Kemudian karena itu memang diperlukan ya film-film premium seperti itu tetap diperlukan untuk menstimulus bioskop hidup lagi. Nah, kalau lebih film-film lama itu lebih ke ya pokoknya ada film yang ditayangkan gitu aja sih. Gitu, gimana Mbak Tika? Ya, itu dari Mbak Tika. Ada lagi kira-kira yang mau diskusikan? Selain ini ada banyak pendapat-pendapat menarik di sini. Nah, ini dari Pak Eko nih. Pak Eko Adi dari Ternate. Punya kesempatan nonton kalau ada dinas kantor keluar kota. Baru bisa nonton. Nah, sekarang apalagi nih? Di kota-kota besarnya ditutup. Pak Eko dari Ternate bilang punya kesempatan nonton kalau ada dinas kantor keluar kota, Makassar, Jakarta, Surabaya. Pernah sehari nonton maraton sampai 3 film. Ternate X1 baru ada tahun 2018, 20 tahun tutup sejak kerusuhan lalu. Baru setahun langsung tutup lagi Pak Adi ya. Tuh. Kalau ini ya Pak Suko ngomong ya, matinya gedung Tobong, gedung Ketoprak, gedung teater, gedung apa kan ada tergeser dengan pola new media. New media kayak gimana Pak Suko? Ya, Mas Pungki, coba kita tarik ya. Saya ini penyuka film ya, sama Pak Bagong, biasanya Pak Ramlan ya. Jadi generasi yang old itu ya, muda. Nah, ya ada motivasi menonton itu kan paling membangun cinta kasih masa silam dengan yang silam itu saja, seperti Anda mencintai istri Anda yang terus karena ketemu di gedung film. Tapi anak-anak saya ajak cukup gelisah karena dia punya ruang pergeseran itu. Perubahan itu di dunia itu tidak ada yang abadi menurut saya. Selalu ada perubahan dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Akan muncul paket apapun yang berinformasi baru. Saya membayangkan dulu misalnya kalau kecuali begini ya, dia akan memang kalau saya sosiologis itu gregarious taste, orang selalu butuh orang lain. Saya kalau nonton bola itu kalau nggak misuh mbek rokokan ketemu konco itu nggak puas, nonton sendirian, mesti cari warung. Tapi ini kan sesuatu yang beda. Bola akurasinya tinggi, timelines. Nah, film itu kan mesti selalu produksi dulu dari proses semacam itu. Dia mulai dibuka, mulai bintang filmnya siapa, proses produknya mulai dimunculkan, dipromosikan. Udah kebuka duluan tabirnya, di covernya dibuka. Sehingga orang tidak menjadi novelty itu loh. Jadi ini yang saya kira perkiraan saya aja dengan pola pattern komunikasi yang anak-anak sekarang, dugaan saya akan mati dan dia akan dia akan menjadi seperti perpustakaan itu, pergeseran semacam itu. Ini dugaan saya. Akan muncul cara baru. Nah, itu cara baru yang saya kira yang tahu adalah Profesor Rika yang tahu persis. Tapi sebagai orang yang sangat mencintai gedung, karena saya jatuh cinta untuk ke beberapa kalinya juga di gedung film itu, menyedihkan, tapi dia seperti kata Irfan juga akan menjadi kenangan masa silam. Kira-kira begitu sih, kalau tidak salah. Baik Pak Suko, ya itu concernnya Pak Suko mungkin seperti itu ya. Mengenai hal itu kan juga kita belum bisa tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi ya kalau dari data-data industri film sih perkembangan gedung bioskop itu ya sebelum masa COVID ini juga masih meningkat sih. Tapi ya kita dengan adanya COVID-19 ini semuanya juga setelah dibuka kita harus membaca lagi ya mesti seperti apa. Apakah memang
apakah seperti yang dari awal premisnya awal itu cinematic experience itu apakah memang masih perlu ataukah kembali ke lebih ke personal misalnya streaming, kita menjadi terbiasa dengan layar-layar kecil, dengan handphone, tablet itu sih saya nggak bisa memberikan penilaian apa karena juga belum terjadi ya. Mudah-mudahan sih saya sih harapannya bioskop tetap ada ya, tetap industrinya tetap jalan, tapi ya itulah kita mesti lihat ke depannya seperti apa, kayak gimana setelah semuanya dibuka ini kayak gimana. Loh, kalau saya senang sekali Mas kalau gedung film itu maunya Iga sekeluarganya, Irfan Iga itu kadang sebagai mantan laki-laki. Sebagai laki-laki tak ajak nonton bareng-bareng biar me time gitu. Jadi time-nya laki-laki. Apa mah? Biar penderitaan di rumah itu nggak terlalu berlebih kan saya ajak Irfan, Iga nonton. Ya, penderitaan di rumah tidak terlalu berlebih itu benar Pak. Jadi ya saya nggak tahu tapi mungkin bisa didesain gedung filmnya seperti apa yang dia menjadi nobar yang bayar tapi dia menjadi suasana itu yang saya sangat seneng kalau ada. Kadang saya sendiri nyari teman saya kok loh nggak ada, sudah tua-tua semua dan kosong gitu. Seneng saya nonton itu. Di rumah itu tidak asik. Ya, kita lihat nanti gimana Pak ya. Ini industrinya gimana gitu. Iya, ini ekosistem sinema memang rantainya banyak ya. Tidak hanya soal pemilik film, tapi juga pemilik gedung bioskop juga pemilik film. Kalau film produksi mereka juga akan berkurang di sana. Jual makanan, mall mungkin sekarang menjadikan daya tariknya bioskop juga sebagai cara menarik masyarakat ke mall. Jadi dibalik bukan ada mallnya, tapi mallnya menggunakan bioskop sebagai daya tarik gitu kali ya. Itu terjadi misalnya kalau contoh yang dekat rumah saya itu Citos, Cilandak Town Square. Dulu waktu masih ada SX1 di situ, itu cari parkir setengah mati susah. Begitu tidak ada SX1, nggak pernah dia seramai dulu bioskop Citos itu. Itu bahwa memang sebenarnya bioskop dan mall itu ada simbiosis mutualismenya ada. Jadi mall juga butuh bioskop untuk menarik minat pendatang. Begitu juga bioskop kalau dia berdiri sendiri juga sepi juga. Kita bisa lihat di Jakarta metropol tidak seramai bioskop kalau di mall. Gitu. Akhirnya bioskop-bioskop yang gitu lebih ke acara-acara seremonial aja, misalnya gala premier seperti itu. Ini juga menarik nih. Saya masih masa takjub ke teman-teman di luar Jawa memang dari pengalaman Mas Eko itu kalau misalnya bioskop tutup memang alternatif hiburannya menjadi agak sulit. Kalau disebutkan streaming juga belum tentu streamingnya bagus, ada infrastrukturnya bagus ya. Jangan kan di Surabaya aja masih bermasalah kalau kita bikin infrastruktur internet. Ada lagi kawan-kawan? Mas Pungki mau menambahkan lagi sedikit, silakan. Enggak, jadi ini aja langsung ke kesimpulannya seperti itu ya. Kalau penonton, kita punya data bahwa penonton bioskop di Indonesia itu seperti apa sebelumnya sampai masa COVID. Nah, prediksinya bioskop tetap akan buka ya, tapi kemungkinan akan drop jumlahnya. Tidak semua bioskop akan recover karena banyak faktor yang menyebabkan bioskop itu tidak bisa menayangkan film karena biaya operasional terutama. Oke, saya potong dulu, mohon maaf. Sebelum ke kesimpulan, ada satu pertanyaan menarik sebenarnya di sini dari Mas Budi Arifianto. Sebenarnya jaringan 21 seterbuka apa sekarang? Ke data-data yang mereka punya. Enggak terbuka juga sih sebenarnya. Kita kebetulan kami itu Cinepoint punya hubungan baik dengan
Ya kami harus punya hubungan baik, dan kebetulan kami juga punya hubungan baik dengan industri, dengan 21. Jadi relatif kalau data-data yang kami perlukan itu walaupun tidak detail tapi kami masih bisa dapat. Kalau untuk keterbukaan 21, kalau kita tidak punya relasi yang baik, boleh dibilang sangat tertutup mereka. Dan ini umum di semua pelaku bisnis hiburan Indonesia. Nggak cuma kita menunjuk ke 21, ya, tapi hampir semua pelaku bisnis di Indonesia hiburan ya. Nggak usah ngomong bioskopnya. Produsen film, kalau kita tahu angka penontonnya dikit dari hasil sampling, itu udah telepon. Boleh nggak angka penontonnya nggak dipublish segala macam. Gitu, karena mereka ketakutan kalau angkanya yang kecil kita tampilkan, penontonnya makin nggak ada yang mau datang. Ada banyak seperti itu ada. Kayak gitu. Jadi ya tricky part dari bisnis ini adalah keterbukaan data sih memang. Tapi ya itulah seninya di situ. Kayak gitu ya Mas Budi, bisa ini ya. Sayang sekali memang Mas Budi belum terbuka. Jadi kalau mau terbuka harus punya relasi khusus. Itu ya Mas Budi ya. Ya. Ini mungkin dialami teman-teman peneliti film juga mungkin kali. Pasti. Kalau meneliti film terutama dari segi admission ya, data penonton, jumlah penonton itu saya yakin jumlah angkanya itu terutama film import ya, itu pasti bioskop nggak akan terbuka. Saya yakin sih itu. Oke, Mas Mugi, silakan kesimpulan dari diskusi ini. Mas Mugi mungkin mau poin terakhir dari Mas Mugi sebelum kita menutup. Ya intinya kita harus menyadari bahwa pasca COVID-19 ini salah satu bisnis yang terdampak adalah bisnis hiburan. Bioskop ini cukup terhantam cukup keras. Pertama, bioskop tidak punya penonton, dia tidak ada revenue. Terus film-film yang antri yang sudah keburu jadi juga siap ditayangkan itu banyak, tapi mereka juga nggak mau serta-merta melepaskan film itu ke bioskop karena aku lepas filmnya nggak ada yang nonton, kan bioskopnya belum rame. Nah seperti itu. Salah satu cara yang akan ditempuh ya mungkin yaitu tadi untuk mengatasi supaya bioskop mau bisa berjalan ya dengan memutar film-film lama dulu dan ini harus ada persetujuan kedua belah pihak dengan pihak produsen bahwa produsen tidak akan meminta revenue sharing lagi, gross-nya harus diserahkan ke bioskop agar bioskopnya jalan dulu. Nanti sambil dibantu dengan beberapa film yang tier 2 atau tier ketiga yang akan mereka tayangkan dulu untuk film-film barunya. Baru sambil jalan akan dibantu dengan film-film yang andalan mereka. Lebih kayak gitu. Jadi ya rasanya untuk kembali ke model bioskop seperti dulu kayaknya sulit, jadi ya kita harus belajar menyesuaikan diri dengan ya itu tadi new normal di dunia bioskop ini. Yang jelas sih tiket fisik kemungkinan sudah tidak ada, physical distancing di dalam bioskop, mengenai makan minum di dalam bioskop itu kemungkinan harus dihilangkan. Padahal itu salah satu sumber revenue yang besar buat bioskop. Jadi apakah nanti bioskop tiketnya akan menjadi mahal seperti apa juga saya juga belum tahu.
gitu. Jadi akan banyak hal-hal baru nantinya setelah pasca COVID-19 ini di bioskop. Lebih itu sih. Untuk misalnya tertarik diskusi-diskusi mengenai perkembangan box office Indonesia, bisa di-follow di IG kami Bicara Box Office atau di Twitter. Ini saya ketik di chatnya. Nah itu nama itu di chat saya. Silakan itu Twitter dan Instagram juga ya. Akun Twitter dan Instagram sama. Nah, biasanya untuk Twitter lebih materinya lebih serius, lebih diskusinya lebih ini, karena kalau IG lebih ya sifatnya cuma sekedar informasi seperlunya, tapi untuk yang diskusi lebih mendalam biasanya kita di Twitter. Oke. Baik. Terima kasih Mas Pungki sudah Sama-sama hadir di acara ini, membuka beberapa jeroannya Cinepoint buat kita, dan mungkin nanti bersama-sama memikirkan gimana besok kita ke depan, cara kita menonton. Apakah seperti kata Pak Suko, kita akan punya memang pada akhirnya gaya hidup baru, menonton bioskop itu menjadi personal di dapur atau di rumah sendiri. Dan Cinepoint mungkin nanti harus mengubah juga bisnis chartnya karena tidak ada bioskop. Saya tidak tahu seperti apa, sambil menunggu pemerintah juga mengeluarkan protap untuk COVID-19 untuk aspek bisnis hiburan di bioskop ini. Teman-teman di industri film juga sekarang juga bergerak merancang protap untuk produksi mereka, sehingga problemnya sih bukan, dalam tanda kutip, bukan sekarang. Bayangkan kalau teman-teman tidak bisa produksi, maka tahun depan juga tidak ada suplai film. Sepertinya begitu yang harus dipikirin juga, sehingga sekarang harus mulai produksi untuk bisa mensuplai tahun depan. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir di acara diskusi rutin ini. Minggu depan akan ada Mbak Ribut Purwanti yang akan bicara soal government relations. Itu Mbak Ribut ini alumni komunikasi angkatan 99 kalau saya tidak salah. Dan dia sekarang di government relation di Unilever. Ya, teman-teman yang tertarik silakan di meeting ID yang sama, jam yang sama, hari yang sama minggu depan untuk ikut diskusi juga dengan kita. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir, Mas Irfan, Mbak Dina, Pak Suko, Bulis yang sudah hadir, teman-teman yang juga sudah hadir di sini. Sampai ketemu di acara berikutnya minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya atas kesempatan sharingnya yang diberikan. Gitu. Kalau mau ini juga nanti kita bisa atur waktu lagi mungkin untuk diskusi lebih lanjut. Gitu. Ya, sambil nonton film. Siapa tahu bisa share film. Film baru. Menarik. Ya. Thank you Bungki, Mas Ika, thank you. Terima kasih. Terima kasih.